Dua perang skala penuh yang dimulai dengan selang waktu 1 tahun, yakni Perang Rusia-Ukraina dan konflik antara Arab-Israel, menyoroti pentingnya pesawat tempur secara jelas. Kegagalan utama dalam perang besar sering disebabkan oleh kurangnya dominasi atau setidaknya keseimbangan di udara. Serangan balik Ukraina bertujuan membebaskan wilayah selatan yang direbut oleh Rusia, termasuk Crimea yang memberikan posisi depan Rusia di Laut Hitam. Efektivitas Angkatan Udara Israel terlihat jelas saat pesawat tempur dengan lambang bintang Daud di sayap dan badan pesawat meratakan Gaza, menunjukkan kelemahan Hamas dalam kekuatan udara dan pertahanan udara. Meskipun menggunakan F-15 yang hampir berusia 50 tahun, yang terutama digunakan untuk menyerang Palestina, Angkatan Udara Israel tetap menjadi elang perkasa tanpa memiliki pertahanan yang sepadan. Bagaimana Israel akan merespons jika Iran, yang dilengkapi dengan sistem pertahanan udara modern seperti S-300PM2 dari Rusia dan sistem pertahanan udara 4M1 SAM, memberikan bantuan kepada Palestina? Baru-baru ini, Iran mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk membeli pesawat tempur Su-35, yang termasuk dalam generasi 4,5. Secara umum, apakah Barat memiliki pesawat tempur yang setara untuk menghadapi senjata dari negara-negara seperti Rusia, Cina, dan Iran? Di video hari ini, kita akan membahas pesawat tempur modern Barat. Yang pertama terlintas dalam pikiran adalah F-35 Lightning II, pesawat tempur generasi kelima yang menjadi tulang punggung Angkatan Udara Amerika Serikat, negara-negara NATO, dan Israel. Pesawat ini menggunakan teknologi modern yang dilengkapi dengan sistem siluman dan berbagai senjata udara ke udara. Untuk meluncurkan rudal dan bom berpemandu, apakah pesawat ini cukup untuk memastikan dominasi udara? Yang pertama, meski namanya keras, kecepatan maksimumnya relatif lambat dan dalam mode afterburner, mesinnya cepat aus dan kehilangan visibilitas. Kecepatannya hanya 1930 km per jam, yaitu Mach 1,6 tanpa afterburner. F-35 adalah pesawat tempur subsonik, sedangkan Su-35 Rusia memiliki kecepatan maksimum Mach 2,3 dan Mach 1,1 tanpa afterburner. Baik Rusia maupun Cina memiliki pesawat tempur generasi kelima, meski tidak sebanyak F-35, bersama dengan pesawat tempur generasi keempat mereka yang menimbulkan ancaman bagi pesawat Amerika. Ini belum termasuk pertahanan udara mereka seperti S-400 Rusia dan sistem terbaru S-500 yang dapat menghadang F-35 di wilayah tanggung jawab mereka. Ada kecurigaan yang sangat kuat bahwa radar mereka dapat mendeteksi pesawat siluman bahkan sebelum mereka dapat menggunakan senjata mereka terhadap pesawat tersebut. Jadi, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk melawan semua ini? Jawabannya adalah pengembangan jet tempur generasi ke-6 di AS. Pesawat seperti itu sedang dikembangkan di bawah program generasi berikutnya dominasi udara, Next Generation Air Dominance, NGAD. Semua pabrikan pesawat terkemuka Amerika Serikat seperti Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman terlibat dalam program ini. Namun, Northrop Grumman secara resmi mengumumkan pada 27 Juli 2023 bahwa mereka menarik diri dari program NGAD. Jenis pesawat apa yang akan dimilikinya? Proyek SR-72 yang sedang dikembangkan oleh Lockheed Martin memiliki kemiripan dalam singkatannya dengan pesawat legendaris lainnya, SR-71 Blackbird. Pesawat pengintai ketinggian tinggi ini adalah mimpi buruk bagi pertahanan udara Soviet dan pertama kali dibangun pada tahun 1964 oleh Lockheed Martin. Mesin ini telah muncul di setiap teater perang mulai dari Perang Vietnam hingga konflik di Yugoslavia pada tahun 1998. Lebih dari sekali, mesin ini telah melakukan penetrasi wilayah udara Soviet dan Rusia tanpa pernah ditembak jatuh. Pesawat ini mampu bertahan di udara untuk waktu yang lama dengan ketinggian sekitar 24 km dan terbang dengan kecepatan supersonik Mach 3,3, mencapai lebih dari 4.000 km per jam, angka yang fantastis untuk pesawat saat itu. Bahkan dalam sistem pertahanan udara Uni Soviet, SR-71 dianggap sebagai ancaman paling kuat. Peran tempurnya terutama terfokus pada misi menargetkan udara, sementara menghindari pertempuran langsung sesuai instruksi. SR-71 hanya diawasi secara manual setelah ditangkap sebagai target,
berkat sistem perang elektroniknya yang efektif dan aktif digunakan dalam operasi tempur. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Lockheed Martin mengembangkan generasi pesawat ke-6. Pesawat tempur tersebut mengambil Blackbird sebagai basis. Pertama-tama, perusahaan akan meningkatkan kecepatan pesawat baru secara signifikan dibandingkan dengan kinerja SR-71 yang sudah fantastis, untuk terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Pesawat SR-72 yang baru direncanakan akan dilengkapi dengan mesin jet udara aliran langsung hipersonik YP-VRD. Mesin ini menggunakan campuran khusus udara super terkompresi dan bahan bakar pembakaran campuran, yang memungkinkan pesawat terbang dengan kecepatan hipersonik Mach 6, yaitu 7.350 km per jam atau 4.570 mil per jam. Namun, pertama-tama kita harus mengatasi beberapa kesulitan teknis terkait proyek ini. YP-VRD menggunakan udara bertekanan super yang tidak cocok untuk penerbangan berkecepatan rendah. Untuk mengatasi masalah ini, perancang Lockheed akan menggunakan dua jenis mesin jet yang dilengkapi dengan intake udara konvensional. Pertama adalah mesin jet konvensional yang direncanakan untuk menggunakan teknologi unit tempur eksperimental Falcon 2. Mesin ini akan digunakan mulai dari lepas landas, hingga mencapai kecepatan Mach 3. Setelah mencapai kecepatan ini, pesawat akan beralih menggunakan GPW. Namun, perbedaan terbesar dari pendahulunya bukan hanya ini. Faktanya, pesawat pengintai SR-72 dapat dioperasikan tanpa pilot. Saat ini, dua varian pesawat dianggap tak berawak. Pada saat yang sama, pesawat ini mampu membawa satu set senjata ofensif, terutama rudal ringan baru. Ketika diluncurkan dengan kecepatan Mach 6, rudal-rudal ini tidak perlu lagi berakselerasi, sehingga memperhitungkan muatannya. Salah satu tujuan utama dari pesawat hipersonik SR-72 baru bukan hanya untuk memberikan informasi intelijen yang diperlukan kepada AS, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan militer negara tersebut, menurut Kepala Program Hipersonik. Brett Leland menyatakan bahwa pesawat hipersonik dengan rudal hipersonik akan mampu menembus wilayah udara musuh dan menyerang bagian benua manapun dalam waktu kurang dari 1 jam. Menurut para spesialis, kecepatan akan menjadi indikator kunci dalam generasi baru pesawat di seluruh dunia. Kecepatan penerbangan akan tetap menjadi prioritas dalam beberapa dekade mendatang. Leland meyakini bahwa teknologi ini akan mengubah permainan secara signifikan, memerlukan perubahan dalam aturan permainan seiring dengan adopsi teknologi siluman secara massal. Teknologi ini mengapa pesawat terbang tidak terlihat jika tidak dilengkapi dengan rudal pertahanan udara, atau rudal udara ke udara yang dapat mengejar ketertinggalannya. Menurut Brett Leland, SR-72 dengan kecepatan Mach 6 akan memberikan waktu minimal bagi musuh potensial AS untuk merespons, sambil mengagetkan mereka dengan efisiensi tinggi dalam penggunaan rudal hipersonik. Peluncuran rudal ini tidak memerlukan roket pembawa yang mencapai kecepatan 6 kali kecepatan suara, dan desain rudal akan jauh lebih ringan, baik dari segi bobot maupun struktur roketnya. Jantung dari pesawat baru ini, seperti yang disebutkan, adalah turbin terkunci berdasarkan siklus operasi gabungan. Ini menggabungkan teknologi mesin dari pesawat hipersonik HTV-2, yang dapat mencapai kecepatan Mach 20, sebuah kecepatan luar biasa setara dengan 24.500 km per jam, atau 15.220 mil per jam selama pengujian yang sedang dilakukan. Melaporkan bahwa SR-72 akan dilengkapi dengan dua mesin yang masing-masing pada dasarnya merupakan mesin kembar. Setiap mesin akan menggunakan desain gabungan yang agak rumit, terdiri dari nosel dan intake udara yang terhubung ke dua sumber daya yang berbeda untuk menghasilkan pengurangan signifikan dalam hambatan udara dan thrust. Aerojet Rocket telah menghabiskan 7 tahun penuh bekerja sama dalam merancang mesin masa depan ini dan meningkatkan kinerjanya. Sebagai bagian dari pengembangan proyek ini, insinyur dari kedua perusahaan telah secara konsisten bekerja keras untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam wawancara dengan majalah penerbangan terkemuka, Brett Leland menjelaskan bahwa pensiunnya Blackbird telah meninggalkan kesenjangan yang signifikan dalam pengembangan teknologi. Kami berbicara tentang perangkat keras bukan televisi atau sistem manusia dan tak berawak subsonik.
Pengembangan pesawat hipersonik SR-72 yang baru dirancang untuk mengatasi kesenjangan ini. Artikel jurnal melaporkan bahwa salah satu syarat pembuatan SR-72 adalah mempertimbangkan persyaratan Departemen Pertahanan AS sebagai bagian dari program pengembangan senjata dan penelitian yang sebagian besar ditentukan oleh mereka. Insinyur mengunci berbagai aspek proyek ini, dan menurut Leland, pembangunan SR-72 tidak akan memerlukan penciptaan teknologi baru yang mendasar. Pesawat multirole ini dijadwalkan untuk layanan antar angkatan pada tahun 2030. Pesawat SR-72 masa depan sudah memiliki tambahan nama. Seperti biasanya untuk semua pesawat, jika SR-71 adalah Blackbird, maka SR-72 adalah Darkstar. Dalam SR-72 Darkstar, inilah pahlawan Tom Cruise, Kapten Peter, Maverick, Mitchell dalam film Top Gun. Maverick berakselerasi hingga kecepatan Mach 10, sekitar 12.250 km per jam atau 7.600 mph. Siapa tahu, mungkin SR-72 yang sesungguhnya akan mampu mencapai Mach 10. Kita tunggu saja hingga tahun 2030. Dan mari kita selesaikan video kita yang dimulai dengan Israel. Bukan rahasia lagi bahwa negara ini tidak mengembangkan pesawat sendiri, melainkan membelinya dari AS. Hal ini terjadi pada F-15, F-16, dan F-35, di mana Israel telah memanfaatkan kehadiran banyak insinyur dan ilmuwan berbakat untuk melakukan modifikasi signifikan pada pesawat-pesawat tersebut. F-35 juga tidak terkecuali di Israel, yang dimodernisasi menjadi F-35I, yang disebut sebagai Adir, yang berarti perkasa dalam bahasa Ibrani. Kami yakin cerita yang sama akan berlanjut dengan SR-72, bahkan lebih baik lagi dengan catatan optimis ini. Dengan itu, kami mengakhiri video kami. Terima kasih telah menonton. Beritahu kami pendapat Anda tentang apa yang Anda tonton di komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan mengklik loncengnya agar tidak ketinggalan video baru tentang persenjataan modern. Kami harap hari Anda menyenangkan dan sampai jumpa lagi.